materi kelas 8 ya, sudah pertemuan kelima ini. Kita masih bahas tentang berita. Ada beberapa berita yang salah satunya saya tampilkan pertama adalah keputusan Bapak Menteri membuat program belajar dari rumah, seperti itu. Kalian setuju tidak? Tentu setiap orang punya pandangan berbeda-beda ya. Oke, ini berkaitan dengan materi pelajaran hari ini. Kita akan belajar ada di halaman saya kecilkan dulu. Oke, ini lanjutan. Kemarin kita sampai halaman 7 ya. Sekarang kita masuk di halaman 8. Nah, penyimpulan isi berita. Nah, jadi berita itu kemarin sudah kita pelajari ya. Kita dengarkan dulu, mencatat pokoknya, lalu disimpulkan atau dirangkum dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf, tergantung dari banyaknya berita ya, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar menyimpulkan, lalu menanggapi ya. Nah, ini contohnya tanggapan, tapi kita tidak harus seperti ini dulu ya. Coba sekarang Bapak akan buat yang lebih sederhana. Kita menanggapi si berita. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam tanggapan itu adalah menanggapi berita ini. Nah, ini kalau kita menanggapi berita, ini saya rangkum dari halaman ini 10 ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, dalam menanggapi sebuah berita itu yang terpenting adalah bisa kita lihat dari dua unsurnya ya. Yang pertama adalah isi atau strukturnya. Jadi berita itu ada dua ya ketika kita melihat berita ya. Nah, ini apa besar dulu ya. Ada dua, ada di sini. Isinya, yang berikutnya adalah bahasanya, karena kita sekarang belajar bahasa Indonesia ya, begitu. Nah, kira-kira kalau isi berita itu, nah yang pertama adalah beritanya benar enggak, seperti itu. Kita lihat berita ini, misalkan berita tentang kecelakaan gitu ya. Ini benar terjadi di tempat itu tidak? Apakah beritanya cuma berita bohongan, hoax gitu? Lalu beritanya lengkap tidak? Lengkap dalam artian yang meninggal berapa? Seperti kemarin ada 5 unsur di sini ya, 5W dan 1H ya. Nah, ini lengkap enggak ini beritanya? Ke bawah ini, kalau kita ke bawahkan ini. Apa yang dibahas di situ ada enggak? Lalu siapa yang dibahas? Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Ini ada banyak. Jadi kalau menanggapi berita itu bisa isinya atau bahasanya. Nah, di dalam kita menanggapi ini ya anak-anak ya, ini saya hapus dulu. Menanggapi ini, apapun tanggapannya itu merujuk pada dua hal. Yang pertama, kita berisi tanggapan ini pasti opini ya, pendapat kita ya, belum tentu benar juga, namanya juga tanggapan, opini. Yang berikutnya ketika kita menanggapi bisa berupa kritikan. Nah, kritik ini ya mungkin berita itu ada kekurangannya, bisalah kita kritik gitu. Misalnya berita tadi disampaikan dengan bahasanya, penggunaan kalimatnya kurang jelas misalkan, atau kalimatnya sangat kasar sekali, pemilihan bahasanya ini cukup mengganggu, terutama buat para siswa, itu juga bisa. Atau pilihan katanya, berita tentang kecelakaan tersebut disampaikan dengan bahasa yang terlalu vulgar, misalkan korban meninggal dengan kepala yang pecah gitu. Nah, itu kan bahasanya terlalu apa ya, kalau dibaca anak-anak mungkin kurang baik ya. Nah, seperti itu.
Itu bisa kita masukkan di kritik sini sebenarnya. Kalau ada memang hal-hal yang kurang seperti itu. Tetapi intinya anak-anak ya, mau kritik atau tanggapan, hal ini harus disampaikan dengan bahasa yang bahasanya harus apa? Bentar, saya ganti dulu. Tebalkan dulu ya. Oke, bahasanya harus sopan. Ya. Bahasanya harus sopan ya. Karena memang ketika kita mengkritik, kesopanan dalam berbicara, kesantunan itu juga yang perlu kita pelajari. Ya, jadi anak-anak mau mengkritik apapun ini atau menanggapi kebenaran beritanya, itu tetap harus dengan kata-kata dan nada yang sopan. Nah, seperti itu. Jadi paling gampang kita kritiknya ada dua hal ini, isi beritanya lengkap tidak, benar atau tidak, yang nomor satu. Yang kedua, kita bisa mengkritik bahasanya, penggunaan kalimatnya atau pilihan katanya sudah benar atau tidak. Oke, yang paling gampang kita tanggapi dulu ya, ini opini ya, kita belajar opini, menanggapi terlebih dahulu. Ada berita, coba kita tanggapi dengan bahasa yang sopan, contohnya. Oke, ini menanggapi berita. Bentar, saya ganti contoh berita. Sebetulnya aja. Nah, oke, begini. Yang pertama, ini contohnya. Tolong diabaikan dulu yang ini ya. Ini ada berita tentang Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Saya suka dengan inovasi beliau. Nah, ada berita tentang, saya kutip dari Kompas ini ya. Bapak Mendikbud menghapus ujian nasional. Nah, apa tanggapan kalian? Setuju tidak ujian nasional dihapus? Nah, ini akan nanti melahirkan sebuah tanggapan ya. Nah, tanggapannya seperti apa? Kira-kira dari tiga ini mana yang paling cocok? Hapus saja dulu. Nah, ini kalau kita lihat, untuk menghadapi ujian nasional dihapus, kalian bisa cocok atau tidak ya, boleh setuju, bisa tidak. Kalau dari tiga tanggapan ini yang paling cocok mungkin yang A ya, tanggapannya. Ini disampaikan dengan bahasa yang santun. Ini ada di buku paket juga. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Ya kan, ini kan sudah resmi ya, ujian nasional dihapus. Jadi anak-anak tidak perlu terbeban dengan ujian nasional. Tetaplah belajar di sekolah, ikuti instruksi sekolah, maksud saya seperti itu ya. Belajar yang baik. Jadi tidak usah berpikir yang macam-macam, tetap jaga kesehatan. Lalu berikutnya, bahasa yang disampaikan berita cukup jelas sehingga pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan berita. Ini bisa dicek ya di YouTube, tapi tidak bisa saya tampilkan karena nanti kena copyright ya, nanti bisa di ban, nanti bahaya ya. Nah, jadi ini contoh kita menanggapi, oh informasinya benar, memang ujian nasional sudah dihapus, cukup akurat, tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas, sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, ini contoh menanggapi berita ini. Begitu. Apakah ada contoh lain? Ada. Kalian bisa tanggapi dengan ini, misalkan kalian menanggapi, tapi kalian tidak setuju, boleh ditanggapi. Yang penting bahasanya harus sopan. Misalkan, saya tidak setuju ujian nasional dihapuskan karena apa? Terserah kalian. Nah, seperti itu. Yang penting bahasanya harus sopan. Oke, kita lanjut. Ini ada berita tentang kecelakaan. Lalu di sampingnya ini ada, pilihannya tinggal satu. Berarti ini mau tidak mau, berarti ini contoh menanggapi berita. Mungkin beritanya kurang lengkap ya. Misalkan ini contoh saja. Ini hanya ilustrasi ya.
Informasi yang disampaikan berita tadi malah masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam menyampaikan informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita tersebut. Misalkan contoh, ada berita tentang kecelakaan, tapi jumlah korbannya masih simpang siur, seperti itu. Nah, itu bisa juga kita tanggapi atau kita kritik, begitu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Yang paling nomor satu, ini yang paling mudah untuk diterapkan adalah menanggapi kebenarannya. Ya, lalu kelengkapannya seperti tadi. Setelah saya lihat dengan seksama dari media lokal lainnya, ternyata korban jiwanya tidak sebanyak yang digambarkan. Contohnya seperti itu juga bisa. Ya, ini dulu yang paling mudah. Lalu kita ke bahasanya. Nah, kalau teman-teman menanggapi unsur bahasanya, teman-teman juga harus paham bahasanya dulu, ya kan? Nah, biasanya sih ini sudah cukup ya, kebenaran isi berita sama kelengkapannya. Penggunaan kalimat dan pilihan kata ini biasanya paling mudah kita temukan itu di media massa cetak seperti koran ini ya. Kan beritanya ditulis ya, bisa ketahuan itu katanya baku atau tidak, tanda bacanya bagaimana. Ini koran, majalah, itu kita menanggapinya lebih mudah seperti itu daripada yang berita disiarkan di televisi gitu, karena bahasa lisan, bahasa ucapan kita agak sulit seperti itu. Nah, ini bisa, kalau yang ini kebenaran dan kelengkapan bisa dari mana saja, ini dari bisa media massa mana aja seperti itu. Oke, intinya dalam menanggapi sekali lagi adalah yang kita tanggapi isi beritanya dan bahasanya. Dalam isi beritanya, kebenaran berita nomor satu harus dicari, yang kedua kelengkapan, itu yang bisa kita tanggapi. Teman-teman bisa setuju dan tidak setuju. Yang penting dalam mengutarakan berita, menanggapinya harus dengan bahasa yang sopan. Nah, ini kembali ke buku paket, ada di halaman 10. Ini ada 3 contoh berita tadi yang menurut saya sudah sopan ya dalam menanggapi isi berita. Nah, oke. Ini ada latihannya, tapi tidak saya bahas dulu latihannya nanti. Ada tugas individunya ya. Nah, struktur. Nah, oke. Nah, itu dulu. Baik, ini sekarang kita coba bertukar pendapat saja. Oke, ini ada program pemerintah, program belajar dari rumah ya, teman-teman bisa tanggapi ya. Program belajar dari rumah, kira-kira teman-teman setuju tidak belajar dari rumah seperti sekarang? Jadi Bapak Ibu guru memberi materi lewat internet, teman-teman buka dari handphone atau dari laptop dan bertanya jawab dengan Bapak Ibu guru melalui internet juga tanpa tatap muka gitu. Kira-kira setuju tidak? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak, seperti itu ya. Nah, ini bisa dijadikan tanggapan. Nah, sekarang kan lagi booming sekarang program belajar dari rumah. Ini bisa ditanggapi nanti ya. Nah, kalian kerjakan juga boleh, nanti saya periksa juga boleh, atau kalian diskusikan dengan teman-teman kalian juga boleh. Nah, ini akan menghasilkan sebuah tanggapan ya, tanggapan. Mungkin jawaban tiap anak akan berbeda-beda ya. Nah, antara jawaban kalian dengan jawaban teman-teman pasti bisa berbeda juga. Oke, ini tanggapan ya. Kalau kita tanggapi, pasti ada yang setuju. Iya, saya setuju karena, nah nanti ada tanggapannya. Lalu ada juga yang tidak setuju. Nah, tidak setuju. Nah, bisa jadi ada teman kalian juga yang tidak tahu. Sudah saya ikut saja, jadi tidak tahu gitu.
dia juga bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, saya tidak tahu belajar dari rumah itu seperti apa, misalkan saya senang-senang saja atau gimana. Nah ini tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang jawabannya mungkin bisa bervariasi dan berbeda-beda. Kalian bisa tanggapi dan bisa juga tukar dari teman, bertanya seperti apa. Juga bisa nanti kalian konsultasikan dengan saya juga bisa. Pak, saya punya tanggapan Pak mengenai program belajar dari rumah. Saya setuju karena begitu. Nah, jadi anak-anak, apapun jawaban kalian, Bapak tidak akan menyalahkan ya, karena itu pendapat kan bisa berbeda-beda. Yang pasti dari semua ini ya, dari ini semua bahasanya harus apa? Sopan, tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain dalam menanggapi, harus sopan ya, seperti itu. Oke, itu tanggapan isi berita. Teman-teman bisa mempelajari, ada juga di buku ini, bisa dibaca dulu halaman 10 sampai ke halaman 11 juga bisa. Hari ini Bapak hanya menjelaskan saja dulu. Nah, tugasnya mungkin minggu depan ya, kita kasih tugas sama-sama. Kalau mau menanggapi ya boleh berita yang tadi ya, mengenai program belajar dari rumah. Kalian setuju atau tidak, itu terserah kalian. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu.